Baik. Baik, kita beralih ke pertanyaan ketiga untuk calon gubernur nomor urut 1 Bapak Yohanes Fransiskus Lema. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Hamzah Huri Wulakada untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Pertanyaan nomor 3. 3. Oke, baik. Ini amplop A3. A3 masih tersegel, Bapak dan Ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah. Saya akan buka. Baik, kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan kami ulang. Baik. NTT boleh berbangga dengan turunnya nilai indeks risiko bencana dari tinggi menjadi sedang, namun hari-hari ini menjadi duka bersama atas bencana erupsi Gunung Lewotobi. NTT juga menghadapi ancaman bencana krisis iklim dan biosecurity. Akibat serangan virus ASF, NTT kehilangan 2 triliun rupiah. Namun, pemerintah daerah belum mempunyai skema manajemen resiko kekeringan dan tata guna air, serta pertanian yang berkelanjutan. Demikian pula kebijakan anggaran untuk urusan kebencanaan masih terfokus pada aksi tanggap darurat dan belum terfokus pada siklus peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan. Pertanyaannya, apa strategi kebencanaan yang akan Anda tawarkan untuk menjamin masyarakat NTT hidup aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dari bencana alam, bencana biosecurity, dan dampak perubahan iklim lainnya? Calon gubernur nomor urut 1, waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Hal penting yang harus kita sadari, NTT ini adalah supermarketnya bencana. Karena itu dalam merumuskan program pembangunan, kita harus memiliki wawasan ataupun kesadaran terhadap upaya penanganan bencana. Maka solusi konkretnya pertama adalah belanja atau penganggaran khusus bencana itu perlu dialokasikan secara khusus di luar belanja yang rutin yang kita sebutkan sebagai BTT atau belanja tidak terduga. Yang kedua, mitigasi terhadap bencana kekeringan dan banjir kuncinya adalah pada early warning system. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga antara lain BMKG dan juga lembaga-lembaga pihak ketiga yang memiliki konsen dan atensi serta kepedulian untuk penyediaan teknologi deteksi gempa sejak dini, sehingga bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat tentang potensi-potensi dan kerentanan ini. Dan pemerintah provinsi tentu harus memberikan edukasi sebagai suatu bentuk upaya membangun kesadaran. Pemprov NTT juga harus memiliki SOP standar. Dalam 1 kali 24 jam harus sudah memiliki command center untuk melakukan hal-hal yang sangat urgen dan penting terkait dengan upaya membangun komunikasi sehingga ada koordinasi antara provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke level desa. Pemerintah provinsi harus hadir, memiliki perpanjangan tangan sampai ke desa. Dan ini semua harus dikerjakan tentu tidak bisa hanya oleh pemerintah provinsi semata, tetapi melibatkan berbagai aktor atau multi stakeholder. Kata kuncinya adalah koordinasi lintas sektoral. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, kami akan mengajak semua yang memang selama ini sudah urus bencana, BNPB, TNI Polri, LSM yang memang menangani bencana maupun pihak swasta yang sudah ahli di soal ini, untuk duduk bersama untuk 3 hal. Pertama, kita mesti memetakan daerah rawan bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sudah ratusan tahun kita punya masyarakat di sini, sudah paham bagaimana daerah bencana, sehingga itu penting sekali kita memetakan daerah rawan bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur, jenisnya seperti apa, kita bisa petakan itu dengan baik. Yang kedua adalah kita mempersiapkan infrastruktur yang mengantisipasi soal kebencanaan ini. Kita mesti menyiapkan infrastruktur yang di daerah-daerah rawan bencana itu, dia mesti dibangun dengan kualitas khusus, sehingga dia tidak mudah rusak ketika terjadi bencana. Yang ketiga, kita mesti bangun yang namanya jalur evakuasi dan juga shelter di NTT ini. Di mana di rawan bencana kemudian kita bisa antisipasi dengan 2 hal ini. Tapi saya kasih catatan tadi soal supermarket, saya pikir jangan kita bicara soal supermarket karena kita tidak sedang jualan masalah di NTT ini.
Baik, terima Baik. kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu. Selanjutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh dua paslon rekan saya ini adalah strategi yang harus dilakukan dengan memperkuat siklus manajemen bencana. Mulai dari tindakan mitigasi, persiapan-persiapan selalu dengan berbagai manajemen, di mana kita mempersiapkan BPBD untuk bisa gagah berani, memiliki alat yang cukup dan memiliki kemampuan anggaran yang cukup. Selanjutnya, langkah atau respon cepat pada saat terjadi bencana, yaitu kemampuan tanggap darurat. Nah, disinilah bagaimana pendataan akurat, penempatan di lapangan, bagaimana mobilitas bantuan-bantuan agar tetap tepat sasaran. Dan jangan lupa kemampuan kita untuk yang ketiga, rehabilitasi. Kita harus punya alat-alat dan produk-produk yang bisa dengan cepat membantu masyarakat untuk pulih, baik tempat lama ataupun tempat baru, resettlement baru. Demikian. Baik, waktunya waktu habis. Selanjutnya kami silakan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan 2 calon gubernur yang telah disampaikan. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kami menyebut supermarket dalam tanda petik adalah bagian dari ilustrasi atau kiasan untuk menggambarkan bahwa berbagai jenis bencana ada di NTT ini. Sehingga kemudian butuh sikap responsif. Dan tentu identifikasi atas sumber kebencanaan ini memang harus dilakukan. Dan kerja lintas sektoral, mereka yang memiliki kompetensi teknis terkait kebencanaan ini harus dilibatkan. Dan tidak kalah penting adalah kita harus membangun budaya masyarakat sadar bencana. Semuanya ini dalam satu payung yang kami sebut dengan Brigade Waspada Bencana. Terima kasih. Waktunya masih ada? Sudah cukup? Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk calon gubernur yang hadir pada malam hari ini. Kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk para calon gubernur yang baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing.